Jadi ketika kita jadi manusia gitu ya, maka jadi patokan adalah hadis Rasulullah gitu ya, bahwa khairin nas anfa'uhum linnas gitu. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi tentu saja ketika kita jadi siapapun, kita harus punya manfaat kepada orang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Pengusaha Muslim Bogor Berkah. Ya. Salam para Sultan. Ini adalah podcast yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak di channel YouTube Bogor Berkah ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat menginspirasi banyak anak muda di Bogor terutama. Ya. Beliau ini pemilik dari Abah Farm. Ya, kita berada di samping saya ini sekarang. Abah Farm ini saya mengenal beliau ya dulu semenjak ya lebih dari 20 tahun yang lalu mungkin ya. Saya kenal beliau dari semenjak kawan saya masih di SMA dulu gitu. Nah, cuman beda penampilan nih. Waktu SMA imut-imut, sekarang gitu. Jadi gimana nih Abah Farm? Ya. Kenapa dikasih nama Abah Farm nih? Sebetulnya awalnya sih tidak terbersit bikin nama Abah Farm ya. Hanya saja ketika mulai terjun ke dunia farming gitu ya. Karena basicnya waktu itu adalah ternak domba dan kambing. Gitu. Ternak domba, oke. Nah kebetulan yang mengawali ini adalah orang tua saya. Ya. Jadi kita biasa manggil Abah gitu ya. Jadi udah beberapa belasan atau puluhan tahun dari dulu gitu sudah dirintis oleh beliau ini gitu. Berarti namanya berasal dari abahnya. Abah, jadi abah saya gitu. Ustadianto ya, jadi abah. Bukan karena abah ini panggilannya abah, bukan karena memang abahnya begitu. Oke, awalnya namanya dari situ gitu. Ini kapan mulai memperintis usaha ini? Abah Farm nih yang mulai dibesarkan gitu. Ya kalau mulai fokusnya sih 2014 akhir lah gitu 2014. Ya. Jadi fokus benar-benar terjun sendiri gitu ya. Mulai belajar lah, sampai sekarang pun tetap belajar, hanya saja fokus dari 2014 gitu. Sampai sekarang ya alhamdulillah sudah ya 5-6 tahun lah gitu ya. 5-6 tahun. 5-6 tahun gitu. Oke. Jadi mulainya di 2014 karena memang sebelumnya memang diawali oleh bapaknya sendiri, orang tua ya. Orang tua sudah. Memang penjualannya awalnya memang di daerah sekitar aja, akhirnya merambah ke dunia sosial media nih. Kayaknya lebih besar di media Facebook ya terutama. Bagaimana tuh awalnya kok bisa ke arah sana gitu? Ya pemasarannya ini. Artinya kan gini ya, sekarang kan udah lumrah ya, setiap orang pasti punya punya HP Android gitu ya, setidaknya gitu kan. Kemudian orang pasti punya WhatsApp, punya Facebook gitu ya. Akun-akun tersebut adalah sudah hal yang lumrah, sudah menjadi mungkin kebutuhan primer ya bagi orang-orang zaman sekarang disebut milenial itu. Jadi kita manfaatkan semua semua media yang ada untuk membangun brand kita, membangun marketing kita ya, membangun trust atau kepercayaan orang terhadap usaha kita gitu. Jadi salah satunya yang sering saya pakai adalah Facebook gitu. Oh gitu. Oke, ini kan yang kita tahu Abah Farm ini bergeraknya di peternakan ya. Nggak ada core bisnis lain nggak di Abah Farm ini selain itu? Selain peternakan atau apa? Kita pengen lebih tahu lebih dalam. Karena ketika kita lihat di Facebook tuh ada macam-macam tuh. Kayaknya usahanya ada bikin nasi kebuli atau apa itu. Core bisnis utamanya tuh seperti apa? Ya, ya core bisnis utamanya adalah peternakan ya, domba kambing itu yang paling utamanya gitu ya. Kemudian dari situ ada derivasinya terutama adalah usaha akikah gitu ya. Karena kebutuhan orang terhadap domba, kambing itu yang paling rutin adalah akikah gitu. Jadi yang paling rutin untuk saat ini menurut kami adalah akikah gitu. Selain daripada kurban dan produk lain misalkan untuk kuliner ya, sate, gulai gitu ya, sop kambing dan lain sebagainya itu adalah turunan dari produk yang bernama domba kambing gitu ya. Kemudian dari situ juga kita ya mulai melebarkan usahanya
ya kecil-kecilan lah, mulai catering gitu ya. Catering ya terutama kambing guling ya, kemudian apa kebuli, nasi biryani dan lain sebagainya. Intinya berkaitan dengan daging kambing lah. Oh gitu ya. Memang berarti ini Abah Farm ini dari hulu ke hilir dia tangani semua ya, mulai dari peternakannya kambing sendiri gitu kan. Betul. Terus mulai diproses sendiri, dipasarkan juga sendiri gitu. Nah, ini satu hal yang menarik. Jadi apa namanya? Kita memulai bisnis ini memang harus dari yang kecil awalnya kan. Jadi mulai kita semua dari hulu ke hilir tuh kita tangkap semua gitu. Atau ada vendor lain yang membantu atau bagaimana? Memasaknya kan Abah Farm nih, saya pikir latar belakangnya ini apa, memang bisa masak atau gimana? Tiba-tiba kok bikin apa kebuli gitu. Ya, ya. Jadi memang kita dari hulu sampai hilir kita tangani semua gitu ya. Mulai dari pengadaan ternaknya, ya, dombanya, kambingnya gitu ya. Kemudian apa kebutuhan-kebutuhan yang lainnya berkaitan dengan usaha kita tangani sendiri gitu ya. Kemudian masaknya juga kita sendiri, termasuk marketingnya kita juga sendiri gitu ya. Artinya kita mencoba melihat peluang tersebut gitu ya, karena potensi atau apa ya sumber daya di tempat saya itu mendukung lah gitu ya. Kalaupun ternak juga ya lahannya masih ada ya, karena masih di kampung gitu ya. Kemudian untuk catering atau dapurnya juga masih bisa layak lah tempatnya gitu ya. Dari situ kita melihat bahwa oh ini kita bisa tangani sendiri gitu, tidak perlu vendor yang lain gitu kan. Kemudian kalau masak ya alhamdulillah gitu ya. Walaupun tidak ahli ya alhamdulillah saya punya basic ya, punya pengalaman 1 tahun lah gitu di kitchen gitu ya. Oh gitu. Jadi ya sedikit banyak lah, mungkin rasa garam, asin itu saya tahu gitu. Rasa gula manis itu tahu gitu. Ya alhamdulillah seperti itulah. Jadi gitu. memang nggak sembarangan. Jadi memang basicnya Abah pun kenapa tiba-tiba bisa masak? Memang beliau ini memang bisa masak. Minimal garam rasanya asin tuh tahu gitu. Jadi memang ada basic ya. Dan setelah itu beliau memang kembangkan gitu. Nah ini sebenarnya awalnya nih memang core bisnisnya tuh bukan core. Passion Anda ini kemana gitu, ya kan? Dulu yang saya dengar Anda sempat menjadi pengajar juga bahasa Arab. Ini kenapa jadi lari-lari ke kambing, ke makanan? Ini passionnya kemana nih awalnya? Gitu? Jadi kalau ngajar itu memang sebuah profesi ya buat saya. Sampai sekarang pun tetap ngajar gitu. Jadi apa namanya hanya bukan di lembaga yang formal gitu. Artinya saya tetap mengelola, tetap mengajar, tetap mendidik anak-anak gitu ya. Karena itu memang bagian dari katakanlah saya profesi saya itu. Kemudian kok sekarang terjun ke usaha, terjun ke bisnis gitu. Nah, itu adalah sebuah apa tuntutan hidup sebetulnya kan gitu. Harus bertahan harus bertahan hidup gitu ya. Artinya kita tidak bisa mengandalkan karena harus mengajar gitu ya, kemudian mengandalkan apa maisha atau pendapatan dari mengajar tidak gitu. Buat saya ini ada kesempatan kemudian juga passion saya di apa mengurusi hal-hal ya demikian gitu ya. Kemudian memasak juga saya suka dan senang gitu ya. Makanya saya jalani itu gitu. Mengajar pun tetap saya lakukan gitu. Betul. Jadi memang mengajar ini karena memang passion lain ya. Karena memang ada dorongan ingin apa mencerdaskan lah, mencerdaskan bangsa lah salah satunya dengan mengajar gitu. Kalau usaha ini memang dorongan kebutuhan juga memang ya awalnya gitu. Oke, mungkin apa nih, ada cita-cita nggak yang sebelum belum tercapai nih? Kan ini kayaknya cabangnya udah mulai merambah nih kemana-mana ya kan, ada di beberapa kota saya dengar gitu. Ada nggak cita-cita yang kira-kira apa sih yang ingin dibesarkan lagi oleh Abah Farm ini? Ya berkaitan dengan usaha sih kita apa namanya tentu kita punya visi ya, visi ke depan bahwa kita ini usaha ini harus tumbuh dan berkembang gitu ya. Artinya tumbuh ini ya harus dari kecil menjadi besar, lalu berkembang itu dari 1 menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4 dan seterusnya kan gitu. Kita punya rencana bagus sih sebetulnya ya, ideal gitu ya. Sebelum pandemik gitu ya. Sebelum pandemik ini kita udah ada investor, sudah ada apa namanya ini ya sebuah rencana ke depan gitu ya, beberapa tahun ke depan. Hanya saja karena ada pandemik ini, ya alhamdulillah ya, qadar Allah terhenti gitu. Jadi kita ya apa namanya
kita stop dulu lah, kita off dulu untuk perkembangannya gitu. Sekarang kita fokus untuk untuk bertahan saja dulu lah. Gitu. Jadi memang pandemi ini berpengaruh sama semua dunia usaha ya, terutama memang di bidang peternakan gitu. Nah, sini kita pengen tahu nih kiat-kiat di menghadapi pandemi sekarang nih. Ini bagaimana kiat-kiat Abah Farm bertahan nih? Bagaimana cara memasarkannya, ya kan? Terus bagaimana cara tetap memiliki pendapatan dalam perusahaannya itu tetap stabil minimal gitu, karyawannya bisa terbayar begitu. Itu bagaimana? Ini agak sulit nih kita melihat di usaha dunia sekarang. Ini gimana kiat-kiatnya ini? Iya. Yang pertama sih memang ketika awal-awal Maret itu Maret di 2019 Maret ya, 2020 ya. 2020 itu kan mulai pengumuman ya, bahwa betul. Corona masuk ke Indonesia gitu ya. Ya sebulan 2 bulan pertama tuh ya penjualan tuh tentu merosot ya, turun gitu ya. Hanya saja kan kita nggak bisa terus melihat kondisi ini terima begitu saja kan gitu. Kita cobalah bikin terobosan-terobosan gitu ya. Karena kan kita sadar bahwa produk kita yang harian atau setidaknya mingguan gitu ya, itu adalah akikah gitu. Nah, akikah ini kan produk yang kita jual bentuknya paketan gitu, tidak retail atau eceran gitu. Artinya semacam catering, orang memesan dengan porsi puluhan sampai ratusan porsi gitu ya, dengan mereka membentuk atau membuat acara di rumahnya masing-masing gitu. Ketika pandemi corona itu kan mereka juga berpikir ulang untuk mengadakan pengajian, acara kumpul-kumpul gitu ya, selain juga menjaga kesehatan, kemudian menjaga dari tersebarnya virus, mereka juga istilahnya hati-hatilah gitu dengan bikin acara-acara kumpul itu. Tentu saja pengusaha akikah ya terutama ya terkena lah dampak itu gitu. Pasti, betul. Terkena dampak tersebut, artinya ya termasuk saya juga memikir bagaimana caranya ya supaya tetap bisa bertahan gitu. Ya salah satunya dengan cara kita membuat ya paket-paket yang lebih kecil. Paket lebih kecil. Ya. Misalkan saya biasa menjual nasi kebuli ya, porsi misalkan 50 porsi ke atas gitu ya. Karena itu ya sesuai dengan ini kita lah ya. Dengan produk yang kita biasa sediakan kan gitu. Hanya saja kan ketika orang porsi sebanyak itu orang juga berpikir buat apa kan gitu. Ini kita turunkan tuh. Nah, kita turunkan. Bikin paket-paket kecil. Paket-paket kecil aja. 5 sampai 10 porsi kita layani, kita buatkan gitu. Dengan begitu kan orang bisa makan hanya untuk keluarganya aja gitu ya. Ataupun bisa dibikin paket itu bisa dibagi ke tetangga ya kan, di take away gitu ya, kan. Bisa. Jadi nggak mesti berkumpul ya. Jadi tetap akikah itu jangan juga menghambat karena pandemi ini. Jadi anak mesti akikah kan. Tapi karena pandemi jadi gagal akikah juga enggak. Jadi memberikan solusi juga. Jadi Abah Farm ini buat paket-paket kecil yang memang dikhususkan untuk acara-acara yang acara keluarga kecil dan bisa dibagikan ke tetangga begitu. Nah, ini satu sisi lain yang kita akan coba korek ya tentang Ustadz Yanto Iqbal ini. Nama aslinya Yanto Iqbal ya, orang kenalnya dengan Abah ya, Abah Farm gitu. Nah, ini bagaimana cara membagi waktu. Jadi yang saya tahu ini Abah Farm ini memang saya semenjak kenal beliau ini semenjak dari SMA ya. Beliau ini aktif sebagai aktivis dakwah yang mumpuni nih. Jadi beliau memang sudah dikenal dari sejak kami SMA dulu begitu. Nah, bagaimana cara membagi waktu antara dakwah dan bisnis dan keluarga begitu? Soalnya Anda terlihat sangat aktif gitu. Bagaimana cara kiat-kiat khususnya nih? Patokan sih buat saya begini ya. Jadi ketika kita jadi manusia gitu ya, maka jadi patokan adalah hadis Rasulullah gitu ya, bahwa khairin nas anfa'uhum linnas gitu. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi tentu saja ketika kita jadi siapapun, kita harus punya manfaat kepada orang lain gitu. Ketika kita jadi guru, tentu saja punya manfaat kepada muridnya, ya kan? Dengan ilmunya tersebut. Ketika kita usaha, kita punya manfaat ya terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap customer kita, tentu saja juga kepada
karyawan atau vendor-vendor kita kan gitu. Jadi semua punya manfaat. Jadi keberadaan kita ini sebagai apapun kita harus punya manfaat gitu. Termasuk misalkan kita membagi nih aktivitas kita kan gitu. Saya nih setiap hari tetap masih mengajar. Saya tetap mengajar Al-Qur'an gitu ya kepada anak-anak saya, kepada lingkungan saya gitu ya. Karena untuk apa? Karena untuk keberlangsungan ilmu ini kan gitu. Selain itu juga ini adalah amanah kan gitu. Amanah ilmu itu terus harus kita sampaikan gitu. Ya seperti itulah apa namanya keberadaan kita ini kembali lagi bahwa kita ini harus penuh manfaat gitu. Jadi kita hidup ini harus bermanfaat untuk banyak orang. Jadi gitu kurang lebih minggu lalu ya saya ke rumah antum ya. Memang di tempat beliau itu ada di lantai 2 khusus itu ditempatkan untuk mengajar para anak-anak. Itu sangat luas memang luar biasa. Jadi memang passionnya selain ke bisnis memang mengajar ini memang sudah menjadi passion jadi sejak dulu gitu untuk Ustadz Yanto. Nih sekarang kita mau minta kiat-kiat nih, quote khusus bagi pengusaha muda nih, terutama pengusaha Bogor Berkah nih. Quote dari antum kiat sukses lah, bagaimana tuh kira-kira kiat sukses, kok bisa sukses sampai sekarang nih, bagaimana caranya supaya menginspirasi para anak muda yang ingin berusaha gitu. Ya kalau apa namanya standar sukses sih orang macam-macam ya. Tapi buat saya sih sederhana kalau sukses itu bagi seorang laki-laki balik dan dewasa, ya, dia sudah bisa mendapatkan ma'isyah atau pendapatan dengan tangannya sendiri, itu menurut saya udah sukses gitu ya. Sederhana sekali kan gitu. Jadi udah balik dewasa ya, dan dia bisa bekerja, dia berusaha berdagang, berniaga gitu ya, dan menghasilkan apa namanya kasab atau ma'isyah, itu sudah sukses gitu ya. Kemudian kalau misalkan pada saat sekarang ini, tentu saja kita ketika ingin membangun usaha, dagang, bisnis kita kan harus punya ya katakanlah standarnya ya. Standarnya apa sih gitu kan. Kalau menurut saya sih ada 3 tak ya. 3 tak ini yang penting untuk kita ketahui gitu ya. Yang pertama cita gitu ya. Yang kedua cinta, yang ketiga data gitu ya. Yang pertama nih cita ini apa? Visi kita. Jadi kita punya visi usaha kita nih mau seperti apa kan gitu. Jadi tentu saja visi kita kan sebagai muslim adalah ridho Allah kan gitu ya. Jadi bukan cuma pencapaian di dunia tapi juga pencapaian di akhirat kan gitu. Itu visi kita. Yang kedua cinta. Nah, cinta ini apa? Ya cinta ini ya katakanlah kesukaan kita gitu ya. Passion kita terhadap usaha itu. Ketika menjalankan usaha dengan rasa cinta gitu ya, dengan rasa nyaman di bidang tersebut, kita juga akan melalui proses-proses tersebut dengan santai gitu ya, tidak panikan, tidak lari sana kemari, tidak relax gitu ya. Karena memang kita cinta, ya, kita cinta dengan apa namanya, dengan usaha tersebut, dengan pekerjaan tersebut gitu ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu data lah. Data ini penting gitu ya. Data itu berkaitan dengan apa aja sih gitu kan? Ya berkaitan dengan produknya, dengan apa namanya, dengan proses bisnisnya gitu ya, dengan kompetitornya dan lain sebagainya kan gitu. Artinya apa? Misalkan produknya ya harus untung kan gitu. Jadi kalau yang apapun yang kita jual ya harus untung, harus profit kan gitu. Harus bisa menghitung datanya seperti apa nih kan, menghitung HPP-nya seperti apa kan gitu. Kemudian berkaitan dengan ya masih produknya ya, halalnya dan sebagainya kan gitu. Kemudian layak atau tidaknya dilempar ke pasar, marketingnya seperti apa gitu ya. Jadi kemudian semuanya itu harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan, ya. Harus jadi berdasarkan datanya kan gitu. Tidak asal. Ada ilmu juga kan gitu ya. Iya betul, ilmu. Jadi tidak berdasarkan wah gue yang penting mulai deh, enggak gitu. Jadi seperti itulah. Gitu. Mungkin itulah apa namanya. Singkatnya begitu sih kalau itu. Ya ini yang unik teman-teman gitu. Jadi kalau kita ngelihat Abah nih sosok di Facebook ya, terutama beliau nih sangat populer sekali di Facebook. Ini sering-sering joke gitu. Nyata orangnya ini unik gitu. Orangnya sangat serius sih. Ini kan apa stylenya tuh brewokan gitu. Ini karena memang settingan atau bagaimana ini? Ya memang bawaannya begitu lah. Bawaannya udah lah ya. Di pas lahir udah brewok gitu ya. Jadi memang orangnya serius ternyata teman-teman. Jadi saya pikir ya yang saya tahu memang beliau ini sejak SMA memang kawan saya yang sangat serius gitu, beda dengan kami gitu kan. Nah
ketika di Facebook ini banyak joke-joke yang memang yang unik begitu, membahas tentang poligami lah itu menarik. Sebenarnya memang pengen begitu atau memang bagaimana, memang strategi begitu. Ya itu sebetulnya sih saya bongkar sini ya, itu adalah buat konten doang sih sebetulnya. Konten. Jadi tema banyak poligami dan lain sebagainya, itu buat konten aja. Konten. Intinya sih saya memang begini aja lah gitu. Iya. Jadi ternyata itu udah kejawab nih sekarang kan. Ternyata yang di Facebook itu yang memang untuk hanya konten aja, just a joke gitu loh. Jadi hanya ya bercandaan gitu untuk banyakin follower lah begitu ya. Ini di usaha itu biasanya kan nggak mungkin semulus seperti ini ya kan. Mungkin pasti nih antum nih pernah mengalami pasang surut gitu kan. Nah, bisa nggak ceritakan apa hal yang paling menyedihkan dulu deh sekarang, nanti baru kita yang menyenangkan, pengalaman yang menyedihkan di saat-saat memulai merintis bisnis ini gitu. Ya kalau usaha kan sebetulnya ya pernah beberapa jenis usaha saya coba gitu ya. Bukan saya coba sih, saya jalani gitu harinya gitu. Dulu pernah usaha madu gitu ya, herbal gitu ya. Pernah tuh bawa bawa madu mungkin berapa kilo gitu ya, jalan kaki gitu. Masya Allah. Dari lampu merah Juanda sampai ke sama sarang-sarangnya tuh ya. Sampai ke air mancur. Air mancur. Botol-botol kaca waktu itu kan gitu. Gitu. Untuk ditaruh di toko-toko gitu. Konsinyasi lah, ketika misalkan terjual kita ambil uangnya, kalau nggak terjual kita ambil barangnya kan gitu. Ya itu menurut saya salah satu yang berkesan lah gitu ya. Saya tidak memandang itu sebuah penderitaan gitu ya. Itu berkesan lah, perjuangan lah gitu. Memulai karirnya dari menjual madu itu. Menjual madu macam-macam lah gitu ya. Itu sebelum Anda mengajar kan? Atau masih mengajar? Sambil lah. Sambil mengajar, sambil jadi ada tambahan gitu. Itu pengalaman menyedihkan tapi jadi manis kan, karena jualnya madu. Gitu. Ini pengalaman sekarang yang menyenangkan nih, bisa grow up sekarang, bisnisnya udah bisa berkembang, ini pengalaman menyenangkannya lah. Ya, artinya semua sih proses ya. Artinya ketika kita ini dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kan harus melihat nih bahwasanya usaha-usaha yang kita jalan ini seperti apa kan gitu. Tentu saja usaha-usaha yang kita terjun langsung ke dalamnya gitu. Jadi nggak bisa diserahkan ke orang gitu kan. Ya, ini kita lihat begini deh. Ada yang mengatakan orang pintar itu belajar kegagalan dari orang diri sendiri kan gitu. Orang cerdas belajar kegagalan dari orang lain kan gitu. Nah, saya pilih nomor 2 gitu. Jadi ketika saya mulai masuk ke bisnis atau usaha farming ini, akikah dan sebagainya itu, saya melihat hal-hal yang menjadi gagal. Orang tua saya dulu menjalani di situ apa gitu. Jadi hal-hal yang membuat gagal ya, hal-hal yang membuat rugi, hal-hal yang membuat usaha ini tidak bertumbuh. Nah, itu yang saya perhatikan kan gitu. Ya tinggal nanya aja kan. Iya, tinggal nanya, kita perhatikan ternyata kita kan. begini. Betul. Jadi tidak boleh kita mengulangi yang sama kan gitu. Dari situ, alhamdulillah kita mau prosesnya gitu. Nah, kita tinggal menguatkan dari sisi yang membuat kita sukses atau berhasil gitu. Nah, ini ada titipan pertanyaan nih, ya kan, dari beberapa teman. Ini andai punya modal besar nih. Andai punya modal besar. Jadi Ustadz Yanto ini lebih memilih ke mengembangkan bisnis peternakannya atau lebih ke kulinernya nih, atau kedua-duanya gitu. Atau memang sekarang memang udah punya modal besar cuman diam-diam aja. Kalau saat ini gitu ya, kalau ketika punya modal besar, tentu saya akan main di hulunya. Ya, artinya di peternakan ya. Jadi memang hulu ini sangat membutuhkan modal besar gitu ya, padat modal gitu ya. Betul. Karena apa? Karena mulai dari pembangunan fisik kandangnya gitu ya, kemudian RPH-nya, rumah potong hewannya gitu ya, dan lain sebagainya lah. Modal untuk penyediaan kambingnya gitu ya, dombanya, itu butuh modal besar gitu. Tetapi di situ
kita punya peluang yang juga besar gitu ya. Untuk saat ini ya. Artinya peluang besar itu apa? Ada istilah kalau usaha domba kambing ini ya, atau usaha kurban ini usaha tahunan ya, dijalani cuma 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Tapi hasilnya bisa untuk setahun gitu. Sampai akhir zaman tuh ya. Bisnisnya memang sampai akhir zaman. Selama ada kelahiran orang ya gitu ya. Ya artinya dan bisnisnya juga memang bisnis yang selama-lamanya kan gitu. Ketika orang masih butuh kambing, masih orang butuh akikah, kurban tuh masih terus di ini. Itu yang pilih saya untuk saat ini adalah nomor untuk sektor hulu ya, ternakan. Kalau untuk cateringnya, untuk usaha makanannya, kulinernya gitu ya. Untuk saat ini kita lihat situasinya lah. Karena apa? Karena ya corona ini kita tidak bisa memprediksi kapan ini berakhir gitu ya. Kita spekulasi betul gitu ya. Kapan kita harus memulai, kapan kita mengukur bisnis apa yang pas dan sebagainya masih agak samar-samar lah gitu. Kita tidak berani lah untuk menginvest yang nilainya besar gitu. Jadi untuk saat ini memang masih melihat-lihat dulu ya, pandemi ini kelanjutannya seperti apa begitu. Oke, ini terakhir nih. Ini karena kita Muslim ya. Kita berbisnis ini kan bukan bicara masalah untung rugi aja semata begitu. Masalah permodalan juga dari mana begitu kan. Halal haram mesti diperhatikan betul begitu. Nah, ini kami ingin meminta kiat khusus dari antum ini, bagaimana sih kita sebagai seorang muslim ini sebaiknya dalam berusaha dari mulai permodalan ya kan, sehingga menjadi usahanya yang berkah begitu. Karena memang ini podcast ini dikhususkan untuk para pengusaha muslim yang ingin baru mau memulai nih. Ini para sultan mau mulai mendengar nih. Mungkin para sultan yang sudah jadi sultan atau yang baru mau jadi sultan pun banyak yang baru mulai usaha, udah mulai maju dikit karena melihat peluang yang di depannya besar, mulai permodalan dari hal yang riba dan lain ngambil. Nah, ini bagaimana kiat-kiat khusus untuk meredam itu sehingga tetap kita bisa berkembang dengan modal yang ada begitu. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Yang pertama sih adalah ilmu ya. Ilmu itu penting gitu ya. Jadi ilmu qoblal amal itu ya di situ gitu ya. Jadi kita mau lakukan sesuatu ya harus dengan ilmunya dulu gitu. Sehingga apa? Sehingga pertama kita tidak sesat di jalan kan gitu. Yang kedua, ya kita tahu bahwa misalkan ini halal, ini haram misalkan ya. Ini syubhat dan lain sebagainya kan, jadi tahu dengan ilmu itu. Kemudian kita juga tidak sembarangan, katakanlah kalau menghimpun modal dari yang ribawi gitu ya. Ataupun misalkan transaksi yang tidak sah gitu ya. Yang kedua adalah mengasah skill kita kan gitu, kemampuan kita. Jadi ketika kita sudah tahu ilmunya, ya kemudian skill usaha kita ini mau di bidang apa gitu ya. Tentu ilmu berkaitan dengan aktivitas kita, pekerjaan kita itu harus terus diasah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ya action gitu, lakukan gitu. Jadi kalau cuma mengumpulkan ilmunya, kemudian teorinya, tapi nggak ada actionnya, percuma kan gitu. Jadi harus ada action. Dari action itu kan kita tahu nih hal-hal apa yang membuat kita gagal kan gitu, hal-hal apa yang membuat kita berhasil. Itu dari action itu gitu. Kemudian yang keempatnya adalah kolaborasi. Artinya apa? Permodalan kan tidak selalu harus uang kan gitu. Bisa permodalan itu dengan dengan abdan, dengan cara kita bergabung dua orang yang ahli kan, ada gitu. Relasi lah, ada relasi dan lain sebagainya kan. Dia gitu. punya apa, kita punya apa, gitu kan. Bisa begitu. Oke. Nah dari situ dengan kolaborasi itu kan kita jadi tahu apa nih kelebihan kita, apa lebihan kawan kita kan gitu. Jadi mengisi ruang-ruang kosong di dalam sistem usaha kita kan gitu. Itulah mungkin sederhananya begitulah. Sederhananya gitu. Begitu ya. Jadi memang betul ya, modal itu nggak harus selalu uang gitu. Niat aja udah modal sebetulnya kan, betul. Action aja udah modal. Banyak orang yang punya modal, ya kan, punya akses yang besar tapi nggak action juga nggak akan pernah berjalan. Betul. Ini menarik, mungkin perbincangan kita pengennya lebih banyak nih, nanti kita di belakang layar saya main lagi ke rumah antum lah gitu. Boleh. Ini menarik, kemarin kita main di sana disuguhi makanan yang memang khas masakan beliau gitu. Itu luar biasa. Nah, ini kita banyak belajar dari Abah ini
ya Abah Farm. Kita panggil Abah aja lah, karena memang sudah populernya antum nih Sudah Abah aja. ngebrandnya. Udah jadi di otaknya Abah Farm tuh sosoknya begini nih ya gitu. Jadi memang unik, ternyata orangnya serius gitu, nggak yang neko-neko gitu. Kalau hanya joke itu ya abaikan aja lah, itu pencitraan saya pikir. Pencitraan. Beliau sekarang pengen tanya nih, ini bisik-bisik aja nih, omsetnya bagaimana nih sekarang? Ya, berapa banyak? ketika ditanya omset orang juga pasti apa ya istilahnya tuh tidak menjawab dengan sebenarnya kan gitu. Karena ya alhamdulillah cukup untuk membiayai ya. satu istri dan 5 anak lagi. Satu istri dan 5 anak di Bogor. Di Bogor. Ya oke keep ya, nanti di titit ya. Nah ini alhamdulillah kita sudah banyak berbincang dengan orang-orang sukses, terutama Abah ini sudah sangat dikenal di Bogor ya. Mungkin kita sudah banyak belajar juga, jadi para Sultan yang baru mau mulai ini bisa langsung hubungi ke beliau di nomor di bawah ini ya. Nah ini bisa mau pesan nasi kebuli atau mau pesan anak kambing, kambingnya juga ada gitu. Di tempat beliaunya bahkan ada saya lihat ada kuda gitu ya, bisa latihan pacuan kuda di sana. Ini luar biasa ini. Kita bisa berkunjung ke beliau. Mungkin itu saja, Ustadz. Terima kasih sudah datang ke tempat kami, sudah berbagi ilmu, ya kan. Alhamdulillah kita mulai tercerahkan gitu. Mungkin cukup sekian dulu, karena ini pandemi, kita salaman begini aja ya. Oke, para Sultan, demikian perjumpaan kita dengan Ustadz Yanto Iqbal alias Abah gitu. Sampai ketemu lagi di podcast kami yang insya Allah menginspirasi banyak para Sultan yang akan mulai belajar atau mengembangkan usaha di bidang lain yang berbeda dengan usahanya sekarang. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.